Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Ali. Bapak Ibu para santri jamaah Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran episode yang ke-967 yang bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 29 Mei 2025 Masehi. Alhamdulillah. Dan mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana biasa untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, suratul Fatihah, dan surah yang akan kita tadabburi masih di surah Maryam. Kepada Ustadz Faqih atau yang mewakili untuk bisa memimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لا عليهم آياتنا بينات. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu pesantren berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan juga beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga tentunya menambah keberkahan di pagi hari ini, insya Allah. Kemudian selanjutnya dari santri pagi hari ini, apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Fatimah kelas 10 Ustaz. Baik. Baik, Bapak Ibu pesantren yang berbahagia, mari kita simak presentasi hasil tadabur dari salah satu santriwati di Pondok Pesantren Al-Qudwah, Depok, yang pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Fatimah. Kepada Ananda Fatimah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama al-kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifatu lillah. Pendahuluan. Surat Maryam adalah surat ke-19 dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah, karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini diawali dengan huruf muqaat yang berbunyi kaf ha ya ain shad. Surat ini dinamai Maryam karena surat ini mengandung kisah Maryam ibu Isa atau Maria ibu Yesus dalam tradisi Kristen. Surat ini menceritakan kisah kelahiran Isa yang ajaib tanpa ayah yang menjadi bukti maha kuasa Allah. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surat ini diawali dengan kisah kejadian ajaib lainnya, yaitu dikabulkannya doa Zakaria oleh Allah yang menginginkan seorang putra sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan kepercayaannya dikala usianya sudah sangat senja. Selain itu, surat ini mengisahkan nabi lainnya termasuk Ishak, Yakub, Musa, Harun, Idris, Adam, Zakaria, dan Nuh. Surat Maryam mengandung banyak pesan dan pelajaran berharga yang dapat menginspirasi dan memperdalam pemahaman serta keimanan seorang muslim. Surat Maryam menyajikan Surat Maryam menjanjikan kisah yang mendalam dan menawan tentang keajaiban seputar kehidupan Maryam, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Surat Maryam juga membawa pesan-pesan penting tentang tauhid, keadilan ilahi, dan pentingnya keteguhan dalam iman. Surat Maryam berfungsi sebagai sumber bimbingan dan inspirasi bagi umat Islam, mengingatkan mereka akan kekuatan Allah yang luar biasa dan pahala yang menanti mereka yang menjunjung tinggi kebenaran. Surat Maryam juga dapat menasihati untuk ibu hamil agar dapat memperoleh ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan selama kehamilan yang didapat dari kisah Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa adanya suami padahal belum pernah digauli sama sekali oleh lelaki.
Surat Maryam menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi, keserasian surat Maryam pada ayat awal dan akhir dari ayat 1 sampai 98 memiliki keserasian dalam tema dan pesan yang disampaikannya sama. Ayat awal menceritakan kisah Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah untuk memperoleh keturunan di usia tua, sementara ayat akhir berbicara tentang hari kiamat dan konsekuensi dan tindakan manusia di dunia. Keduanya menekankan pentingnya doa, iman, amal soleh, serta peringatan tentang akhirat yang akan datang. Surat Maryam menekankan ajaran dasar agama Islam yang paling kuat, keyakinan pada keesaan Allah, mencela setiap gagasan tentang Trinitas atau politisme. Surat Maryam juga menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah dan tidak memiliki pasangan atau keturunan dan selalu menjelaskan tentang keadilan. Surat Maryam mengandung beberapa tema atau tema utama yang saling terkait, yaitu kisah Nabi Zakaria dan Yahya pada ayat 1 sampai 11, kisah Maryam dan Nabi Isa pada ayat 16 sampai 35, kisah Nabi Ibrahim dan bapaknya pada ayat 41 sampai 50, kisah Nabi-nabi lain pada ayat 51 sampai 65, azab dan pahala pada ayat 66 sampai 87, ajaran tentang keesaan Allah ayat 88 sampai 98. Secara keseluruhan, surat Maryam mengajarkan tentang pentingnya berdoa, bersabar, taat kepada Allah, dan mengikuti ajaran para nabi. Surat ini juga memberikan pelajaran tentang kuasaan Allah, keadilannya, dan pentingnya menjaga keesaannya. Masuk ke surat Maryam ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'diya. Artinya, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. Tafsir. Menurut tafsir As-Sa'di oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian Allah menyebutkan bahwa surga yang dijanjikan untuk dimasuki tidaklah seperti taman-taman yang lain. Akan tetapi surga Aden yaitu surga tempat hunian tetap, tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah diganti, dan tidak akan lenyap. Hal ini disebabkan oleh luasnya surga itu serta besarnya kuantitas kenikmatan padanya berupa kebaikan-kebaikan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kesenangan serta keceriaan yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya dengan cara gaib, yaitu surga yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Allah merangkaikan kata surga dengan namanya Ar-Rahman karena di dalam surga Aden itu terdapat curahan rahmat dan kebaikan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak terlintas dalam benak manusia. Allah juga menamakan surga ini sebagai rahmatnya. Allah berfirman dalam surat lain yang berarti, adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Ali Imran ayat 107. Begitu pula pada penggandengan kata surga dengan nama Ar-Rahman. Terdapat isyarat yang menunjukkan kekekalan kebahagiaan di dalamnya dan bahwa surga itu abadi dengan keabadian rahmat Allah yang merupakan pengaruh dan konsekuensi rahmatnya. Ada kemungkinan pengertian dari ayat ini bahwasanya surga-surga yang dijanjikan oleh Allah kepada para hambanya termasuk sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh imajinasi-imajinasi manusia dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dalam cara pengungkapan seperti ini terdapat upaya membangkitkan kerinduan kepadanya dan sifat gambaran yang masih global yang berpotensi menyulut jiwa-jiwa dan menggairahkan jiwa yang diam agar mencarinya. Sehingga ini sama dengan firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17. Yang berarti seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Fikulullah. Kata Jannas dari akar kata jim nun nun muncul 201 kali dalam Al-Quran dalam 8 bentuk turunan. Sekali sebagai bentuk kata kerja, kali sebagai kata benda ajinnah, 22 kali sebagai kata benda jin, 147 kali sebagai bentuk nominal jannat, 2 kali sebagai kata benda junnah, 10 kali sebagai kata benda jinnah, 7 kali sebagai bentuk partisip aktif jan, 11 kali sebagai bentuk partisip pasif majnun.
Fikul Hidayah. Surat Maryam ayat 61 mengajarkan bahwa surga adalah janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, meskipun mereka belum melihatnya. Ini menunjukkan pentingnya iman kepada hal gaib. Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, menandakan bahwa surga diberikan karena rahmatnya, bukan semata-mata karena amal. Janjinya pasti akan ditepati, memberi harapan dan keteguhan bagi orang-orang beriman. Kehambaan yang ikhlas kepada Allah menjadi kunci utama untuk meraih surga dan kebahagiaan akhirat. Fikul Munasabah. Fikul Munasabah dalam surat Maryam ayat 61 menunjukkan kesinambungan makna dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang golongan orang-orang beriman dan bagaimana mereka dijauhkan dari kesesatan. Ayat ini datang sebagai bentuk penegasan dan penyempurnaan dari janji Allah kepada mereka yaitu balasan berupa surga. Ayat ini juga menjadi kelanjutan logis dari penyebutan sifat-sifat orang yang bertakwa dan taat dengan memperlihatkan balasan yang dijanjikan kepada mereka di akhirat. Hubungan ini memperjelas bahwa keimanan dan ketaatan kepada Allah akan berujung pada karunia yang besar, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Fikul Idarah. Dalam surat Maryam ayat 61 dapat diambil dari cara Allah menggambarkan janjinya secara jelas, penuh kasih sayang dan pasti. Ini memberikan pelajaran penting dalam kepemimpinan yang seharusnya mampu memberikan visi yang meyakinkan dan memotivasi pengikutnya. Sebagaimana Allah menjanjikan surga kepada hambanya sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan keimanan. Janji tersebut disampaikan dengan kepastian dan empati atas dua hal yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan. Selain itu, penghargaan terhadap loyalitas dan pengabdian menjadi prinsip dasar dalam mengelola sumber daya manusia atau pemimpin yang adil akan menghargai usaha bawahannya dan memberikan balasan yang sesuai. Fikul Hadarah. Fikul Hadarah dalam surat Maryam ayat 61 menunjukkan bahwa peradaban Islam dibangun di atas fondasi keimanan kepada janji Allah dan keyakinan akan kehidupan akhirat. Surga yang dijanjikan kepada hamba Allah yang beriman mencerminkan tujuan akhir dari sebuah peradaban Islami, yakni mencetak manusia yang bertakwa, berakhlak, dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual, bukan semata-mata materi. Ayat ini menanamkan nilai bahwa kemajuan suatu peradaban tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi dari kualitas iman, kesadaran akan tanggung jawab moral, dan keterhubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian, visi peradaban Islam adalah membentuk masyarakat yang adil, beriman, dan beradab, serta mengarahkan seluruh aktivitas dunia menuju kebahagiaan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Anda Fatimah yang telah membacakan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan dibacakan oleh Ustaz Faqih. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahibul Fadil Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM wa sahibatul fadilah Ustaz Hajah Suryanti SAGMM wal asatidz mukarramun ustadzatil mukarramat tullabil mahbubun talibatil mahbubat al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah fi hadzal sabah al-mubarak sanuwasilu qira'atana min kitab Sahih al-Bukhari ni wal an nazilna fi kitab as-salah fi safhah 105 و والآن ندخل إلى باب خامس 15 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاور هل تفسده صلاته وما ينهى عن ذلك. Bab
Jika seseorang sholat dengan pakaian yang ada salibnya atau gambar, apakah dapat merusak sholatnya? Apa yang terlarang berkaitan masalah ini? حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض في صلاتي telah menceritakan kepada kami Abu Ma'marin Abdullah bin Amru berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik bahwa kain tipis milik Aisyah digunakan untuk gorden. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, singkirkan kain ini dari kita karena gambar-gambarnya selalu menggangguku dalam salatku. Ya. Di sini ada salibnya. Diperhatikan ketika salat ya, apalagi yang ikhwan baju Real Madrid itu ada salib ya. Hendak sholat dilepas dahulu. Babu man shalla fi al-farruji haririn summa naza'ahu. Bab menggunakan baju luar yang terbuat dari sutra lalu menanggalkannya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid an Abil Khairi an Uqbata an Amirin qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farruj farruju farruju haririn falabisahu fasalla fihi summan sarafa fanaza'ahu naz'an syadidan kalkarihi lahu wa qala la yanbaghi hadza lil muttaqin. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid dari Abu Habib dari Abu Al-Khair dari Uqbah bin Amir berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah berupa kain yang terbuat dari sutra lalu beliau memakainya dan sholat. Setelah selesai beliau menyingkirkannya dengan keras seakan-akan tidak suka. Beliau bersabda ini tidak patut bagi orang yang bertakwa. Babus salati fi thawbil ahmar. Bab salat menggunakan baju merah. Haddatsana Muhammad bin Ar'arata qala haddatsani Umaru ibnu Abi Zaidah an Auni ibni Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbati hamra'a min adamin wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dzakal wudu'a faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi thumma ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farakazaha wa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra'a mushammiran salla ilal ana ilal anazati bin nasi rak'ataini wa ra'aitu an-nasa wad wad dawaba yamurruna min baini yadayil anazati. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar'arata dari berkata telah menceritakan kepadaku Umar bin Abu Zaidah dari Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam kemah merah yang terbuat dari kulit yang disamak. Dan aku melihat Bilal mengambilkan air wuduk untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku melihat orang-orang yang saling berebut air tersebut. Orang yang mendapatkannya maka ia langsung mengusapkannya dan bagi yang tidak maka ia mengambilnya dari tangan temannya yang basah. Kemudian aku lihat Bilal mengambil tombak kecil dan menancapkan di tanah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan menggunakan pakaian merah menghadap ke arah tombak kecil dan memimpin orang-orang salat sebanyak 2 rakaat. Dan aku lihat orang-orang dan hewan berlalu melewati depan tombak tersebut. Babus salati fi sutuhi wal minbari wal khashabi.
bab salat di atap, di atas mimbar, dan atau di atas kayu. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل ابن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي في الناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقر فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع قرأ حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. وقال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان ابن أيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim berkata. Orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'ad tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, tidak ada seorang pun yang masih hidup dari para sahabat yang lebih mengetahui masalah ini selain aku. Mimbar itu terbuat dari batang pohon hutan yang tidak berduri. Mimbar itu dibuat oleh seorang budak wanita untuk Rasulullah SAW. Ketika selesai dibuat dan diletakkan, Rasulullah SAW berdiri pada mimbar tersebut menghadap kiblat. Beliau bertakbir dan orang-orang pun ikut sholat di belakangnya. Kemudian lalu membaca surat lalu ruku dan orang-orang pun ikut ruku di belakangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu mundur ke belakang, turun dan sujud di atas tanah. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar dan ruku, kemudian mengangkat kepalanya lalu turun kembali kembali ke tanah pada posisi sebelumnya dan sujud di tanah. Itulah keberadaan mimbar. Abu Abdullah berkata, dan Ali Al-Madani berkata, Ahmad bin Hambal rahimahullah bertanya kepadaku tentang hadis ini. Ia katakan, yang aku maksudkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisinya lebih tinggi daripada orang-orang. Maka tidak mengapa seorang imam posisinya lebih tinggi daripada makmum. Berdasarkan hadis ini, Sahal bin Sa'id berkata, aku katakan, sesungguhnya Sufyan bin Uyainah sering ditanya tentang masalah ini, apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Ahmad bin Hambal rahimahullah menjawab tidak. Haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Habibut Tawilu an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqata an farasi fajuhi fajuhi syat saqahu syakuhu au katifahu wa al wa ala min nisaihi syahran fajalasa min masyaraba masyrubatin lahu darajatuha min juzu'in fa'atahu ashabuhu ya'uduna fasalla bihim jalisan wa hum qiyamun falamma sallama qala innama ju'ila al-imamu la yu'tamma bih fa idza kabbara fakabbaru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman wa nazala latis wa nazala litis'in wa isyrina faqalu ya Rasulullah innaka alaita syahran faqala inna syahra tis'un wa isyrina.
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjatuh dari kudanya hingga mengakibatkan betisnya atau bahunya terluka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi istri-istrinya selama sebulan. Beliau lalu duduk di ruangan yang agak tinggi yang agak tinggi yang tangganya tersebut terbuat dari kayu. Para sahabat lalu mengunjunginya. Beliau lalu sholat mengimami mereka dengan duduk sedangkan para sahabat sholat dengan berdiri. Setelah salam beliau bersabda, sungguhnya jadikannya imam itu untuk diikuti. Maka jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika ruku, maka rukuklah kalian. Jika sujud, maka sujudlah kalian. Dan jika ia salat dengan berdiri, maka salatlah dengan berdiri. Kemudian kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam turun kembali setelah 29 hari. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau mengasihkan diri selama 1 bulan? Beliau menjawab, 1 bulan itu 29 hari. Babu iza asaba saubul musalla imra'atahu iza sajada. Bab jika seseorang salat ketika sujud pakaiannya menyentuh istrinya. Haddatsana Musaddadun an Khalidin qala haddatsana Sulaimanu Asy-Syaibani an Abdullah ibni Shaddadin an Maimunah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana hidaahu wa ana haidun wa rubbama asabani thawbuhu wa idza sajada qalat wa kana yusalli 'alal khumrati. Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Khalid telah menceritakan kepada kami Sulaiman Asy-Syaibani dari Abdullah bin Shidad dari Maimunah, ia berkata pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat sementara aku di samping beliau, dan saat itu aku sedang haid, dan setiap kali beliau bersujud pakaian beliau mengenai aku, dan beliau salat di atas tikar kecil. Babus salati 'alal hasiri. Bab salat di atas tikar. Haddatsana Abdullah qala akhbarana Malikun an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhata an Anasin ibni Malikin anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu fa akala minhu thumma qala qumu fa usall fa fa usalli lakum. Qala Anasun faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadhahtuhu bima'in faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaftu wasaftu was was wasafaftu watayam wal yatima ridaahu wal ajuzu min waraina fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini summan sarafa. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah dari bin Abu Talha dari Anas bin Malik bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri hidangan yang ia masak untuk beliau. Beliau kemudian menyantap makanan tersebut kemudian bersabda, berdirilah, aku akan pimpin kalian salat. Anas berkata, maka aku berdiri di tikar milik kami dan yang sudah lusuh dan hitam akibat sering digunakan. Lalu aku memercikannya dengan air, kemudian Rasulullah SAW berdiri di atasnya. Aku dan seorang anak yatim lalu membuat barisan di belakang beliau, sementara orang tua atau nenek berdiri di belakang kami. Rasulullah SAW lalu salat memimpin kami sebanyak 2 rakaat lalu pergi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana ja'alna muqimas salata wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fakih yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dan pesantren yang berbahagia, mari kita simak bersama kajian Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Surah Maryam yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua,
Fadilatul Ustadz Dr. Kiai Haji Amam Syafruddin LC-MM Hafizahullah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik wa lakal hamdu hatta tardah. نسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك اللهم يا رب فلك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق فلك أسلمنا يا رب وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولأزواجنا وذرياتنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا عبادك وإيماؤك أبناء وبنات عبادك وإيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم يا رب كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا فارحمنا يا رب القرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة فذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا رب تلاوته وتدبره وتطبيقه وتوفيقه والدعوة إليه وحفظه والتعامل معه آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا كما جعلته يا ربنا شفيعا لنا في دنيانا وآخرتنا خاصة في قبورنا يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وعصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. Ijlisu ya ikhwan. Jangan ngantuk lagi, jangan tidur, jangan lalai. Semuanya konsentrasi perhatikan. Ayuhan nas wa ayyuha ibadar rahman wa ya ibadar rahman usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun laqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah, jemaah Madrik Majelis Tadabbur Interaktif atau Masjid Majelis Tadabbur dan Riset Interaktif Al-Quran. Hafizakumullah, mudah-mudahan seluruhnya baik yang di TikTok maupun yang di Zoom dan juga di YouTube dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu saya segarkan dan saya ingatkan adalah dilindungi dari bentuk pertarungan abadi manusia dengan setan. Yang dalam ayat yang sedang kita bahas, nanti manusia akan dikumpulkan dengan para setannya di hari kiamat. وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Maka demi Tuhan, wahai Muhammad, kami akan kumpulkan mereka yang tidak mau tunduk patuh, bahkan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada Allah, kufur terhadap Allah. Kami kumpulkan mereka dan syaitan-syaitan. Jelas ya, mereka yang kufur kepada Allah, siapapun, semoga Allah lindungi kita dari segala bentuk kekufuran, dari segala bentuk kemusyrikan, dari segala bentuk kemunafikan, dari segala bentuk kefasikan, dan dari segala bentuk kezaliman serta kemaksiatan. Ketika kita tidak lepas daripada hal-hal tersebut, kita zalim, kufur, ataupun fasik dan maksiat, maka teman-teman kita nanti cuma syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin sudah disampaikan ayat yang ke-22 surah Ibrahim mengingatkan. Ya, teman-teman setan itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menyalahkan setan. Sebagaimana setan nggak mau disalahkan.
Kata setan, aku cuma bisa ngajak, kamu saja yang merespon. Kamu saja yang ngikut aku. Jadi di sini jelas tidak ada yang bisa mempersalahkan atau menyalahkan setan tuh, Safira. Jelas seluruhnya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu syukur kita hanya untuk Allah. Terus kita sempurnakan dengan kajian ini. Jadi cara menyempurnakan syukur kita atas kenikmatan Allah yang terbaik memanfaatkan nikmat itu di jalan Allah. Matrik Majelis Tadabbur Interaktif adalah cara kita memanfaatkan nikmat Allah. Nikmat apa? Yang pertama nikmat iman kepada Allah. Pagi ini terus kita mengasah iman kita dan memperbaharuinya. Salah satunya dengan membaca La ilaha illallah jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kata Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berpesan, perbaharuilah iman kalian itu dengan la ilaha illallah. Dan kajian ini fokus pada la ilaha illallah. Fokus kajian ini tidak lain dalam rangka bagaimana kita memahami, merasakan, menghadirkan, dan sekaligus menerapkan, melaksanakan. Bukan hanya teori bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus kita mengasah pikiran kita, hati kita, jiwa kita, dan tindakan kita ini. Apakah benar kita sudah mempertuhankan Allah saja? Ataukah masih mempersekutukannya? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips mengontrol jiwa dan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan dalam doa. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kemusyrikan itu lembut banget. Dalam satu ungkapan ibarat semut merah. Kalau ngagarayang, tahu ngagarayang? Menggerayangi kita itu masuk sini itu nggak terasa. Ya, nggak terasa Ustaz. Nah, kemusyrikan itu boleh jadi tidak terasa Ustaz. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari berbuat musyrik. Na'lamuhu yang kami ketahui. Yang kami tahu ini musyrik, ini musyrik, ini musyrik. Alhamdulillah. Kita berlindung pada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala bentuk kemusyrikan ini, ya Allah. Dari segala bentuk mempersekutukanmu, ya Allah. Ada rizki selain darimu yang lebih hebat, ya Allah, maafkan hamba, ya Rabb. Ya, itu yang pertama. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kenapa ungkapannya kalau tadi minta perlindungan dari yang kita ketahui. Sedangkan yang kedua, saya mohon ampun dari sesuatu kemusyrikan yang kami tidak tahu. Jelas Ran? Ungkapannya lihat. Doa itu indah banget. Sangat serasi dengan fakta dan kenyataan. Ya, kenapa yang pertama berlindung? Karena kita tahu namanya perlindungan terhadap sesuatu yang kita ketahui. Tapi minta ampun terhadap sesuatu yang kita nggak tahu. Boleh jadi itu Bu Nisa sudah terjadi pada kita. Boleh jadi selama ini kamilah kita ini masih mempersekutukan Allah.
Boleh jadi selama ini kita belum benar-benar menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah yang menguasai diri kita uluhiyatan wa rububiyatan dan nama-nama Allah kecuali Allah. Boleh jadi hidayat tindakan dan perbuatan kita ini masih mempersekutukan Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Fakih baru duduk diri lagi. Ya, karena duduk kamu tidur. Ya, Fadli. Oh, tidur berdiri. Nah, itulah perjuangan kita setiap pagi. Syukur kita pada Allah. Dengan cara benar-benar semua bersumber dari Allah, maka kewajiban kita mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Keimanan kedua adalah iman kepada para malaikat Allah. Ini juga yang kita syukuri tiap pagi ya Allah. Tambahkan iman kami akan keberadaan malaikat yang selalu bersama kami. Jumlahnya lebih dahsyat, lebih banyak. Jauh dibandingkan manusia. Kalau bumi saja masih ada kosong-kosong. Tempat-tempat kosong yang lega. Bumi. Jadi manusia sangat sedikit sebenarnya kalau sekarang katakanlah jumlahnya sekitar 3 atau 4 miliar. Paling banyak 5 miliar mungkin. Bumi ini belum penuh oleh manusia. Bandingkan dengan jumlah malaikat yang di langit itu jauh lebih luas. Dibandingkan bumi ini, belum lagi berlapis-lapis sampai 7 lapis. Kalau kau letakkan kamilah tanganmu di atas langit itu tidak ada tempat buat tanganmu. Kecuali di situ sudah ada malaikat. Kalau gitu berdesakan dong. Iya. Kalau malaikat berdesakan, bertumpuk kayak apa juga nggak ada pengaruhnya. Orang diciptakan dari cahaya. Lihat cahaya yang sekarang kita nikmati itu bertumpuk kan. Tidak ada masalah. Begitulah malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Ketika mereka bertumpuk-tumpuk nggak ada masalah. Nggak ada istilah sempit buat mereka. Kalau nggak percaya jadi malaikat aja. Tapi kan nggak mungkin ya. Fatih. Nah, saudara-saudara sekalian. Inilah yang selalu saya segarkan kita duduk di sini Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar nongkrong, dengerin ustadz, dengerin anak-anak. Bukan. Di sini seluruhnya dalam rangka menyempurnakan syukur kita pada Allah. Syukur yang kedua sekali lagi atas keyakinan kita kepada para malaikat Allah. Kita didampingi dan dibersamai malaikat. Malaikat-malaikat yang hadir di tempat ini minimal dua. Satu orang didampingi malaikat raqibun atid. Belum lagi majelis ini diliput oleh para malaikat. Wa humul malaika. Liputan malaikat adalah liputan yang sempurna. Nggak kayak Pak Acep. Pak Acep ngeliput cuman diliatin gini dia pergi nggak tahu kemana. Tapi kalau para malaikat Allah ngeliput kita benar-benar diliput. Asa tuh dilihatin, dicatat oleh malaikat ngerjain apa saja. Ya, begitu. Tidak ada yang menghafal Quran. Fokus ke sini sekarang. Dengarkan dengan baik. Ya, ada waktunya menghafal Quran, ada waktunya membaca Quran. Kalau sedang taklim, sedang ada
pembelajaran, fokus pikirannya dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Itu etikanya. Kenapa para ulama itu saat mereka membaca Quran, kemudian ada kajian, mereka tutup dulu Al-Quran, terus ikut kajian. Ya, Faris. Ya, mana catatannya? Ya, Qurannya ditutup. Yang ketiga, kita terus menyempurnakan iman kita kepada kitab-kitabullah. Menyempurnakan iman kepada kitabullah itu, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Semakin disebutkan kitabullah, dibacakan kata demi kata, ayat demi ayatnya, semakin bertambah imannya. Makanya belakangan Bapak Ibu sekalian, ketika lewat satu kata Allah, saya mencoba untuk mengulang-ulangnya. Ya, Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa si ulang-ulang? Pengulangan adalah cara tadabbur. Salah satu metode tadabbur, cara mentadabburkan itu kania dengan pengulangan. Diulang. Bila perlu 2 kali, 3 kali, 5 kali, sampai kamu merasakan rasa betapa indahnya menyebut Allah, 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Lillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap kali menyebut Allah, Bapak Ibu sekalian, silahkan diulang. Dan metode pengulangan sekali lagi atau iterasi itu merupakan metode tadabbur. Apalagi kalau satu ayat diulang-ulang. ويقول الإنسان ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. Begitulah cara kita menyempurnakan syukur iman kita kepada kitabullah. Jadi Azka, di majelis ini yuk Bapak Ibu sekalian, tidak sembarang duduk kita mentadabburkan Quran kecuali minta pada Allah, ya Rabb, kuatkan iman kami. Zidna ya Rabbana imanan bi kitabika ya Rabb. Zidna ya Rabbana imanan bi ayatika ya Rabb. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, ya Rabb. Zidna imanan bi kitabik. Ya Allah, tambahkan terus iman hamba kepada kitabmu sampai benar-benar saya merasakan hidup ini hanya dengan Quran. Tanpa Quran tak mungkin bisa hidup. Ya, bahkan saat tidak baca Quran saja gelisah dia. Gitu, Wak. Begitu baca Quran, subhanallah, tenang kembali. Saat dia lepas Quran, baru saja dilepaskan, dia sudah gelisah. Kenapa hati ini kok gelisah, ya Allah? Akhirnya dia baca Quran, tenang kembali hati. Setiap kali jauh dari Quran, dia merasakan kegelisahan. Setiap kali dia mendekat dengan Quran, membacanya, mentadabburkannya, semakin tentram hatinya. Tenang dengan Allah tadi. Allah, Allah, Allah. Dengan Allah saja, ya Allah. Selanjutnya al-iman bi
Rasulillah. Yang keempat, kita sempurnakan iman kita kepada Rasulnya dengan cara kita berusaha mempelajari apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad khususnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi serta para rasul yang lain yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Begitu hanya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Nabiullah Sulaiman meninggalkan doa untuk kita, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi ahadan min ba'di. Kita ambil doa itu. Rabb, benar ya Allah, ampuni hamba dan anugerahkan kerajaan yang tidak ada kerajaan selain ini ya Allah, setelahku. Kita ambil, kita teladani bagaimana para nabi dan para Rasulullah berdoa. Bagaimana para nabi dan para Rasulullah itu berjuang. Dan itulah yang oleh Allah dinyatakan sebagai alladzina an'amta alaihim. Atau alladzina an'amallahu alaihim. Dan kita berusaha Ustadz Fatur untuk meneladani dan menjalani perjalanannya siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah iman kepada para Rasulullah. Yaitu halo, dengan cara mengikuti jalan mereka. Jadi ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah itu dahsyat banget. Mengikat kita dengan prinsip hidup yang paling mendasar. Apa itu? Mengikuti dan meneladani orang-orang terbaik yang telah diberi nikmat Allah Azza wa Jalla. Akram, kenikmatan itu yang selalu kita cari. Bukannya itu yang kau cari, akram. Kenikmatan. Nah, orang-orang yang telah diberi nikmat Allah adalah para nabi dan para rasulullah, siddiqin, syuhada, dan solehin. Orang-orang soleh, mereka menikmati kesalehannya. Siddiqin menikmati kejujurannya. Dan syuhada menikmati kesyahidan. Saat mereka mati syahid, mereka menikmati kesyahidan itu. Seorang anak wafat, kemudian dimimpikan kembali dalam mimpi seseorang. Kata anak itu, wahai Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rupanya anak itu ketemu Nabi. Kata anak tersebut, isbiru, bersabarlah kalian wahai ahla Gaza, penduduk Gaza. Allah. Innallaha ma'as sabirin. Pastikan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalian bersabar dalam belajar. Belajar dalam mencari ilmu itu perlu kesabaran. As-sabru fit ta'allum. Kemarin, wastabir li'ibadatihi, bersabar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Farid, kum. Seperti itulah yang keempat. Kita sempurnakan iman kita kepada hari kiamat. Iman pada hari kiamat adalah iman kepada Malik Yaumiddin. Keimanan terhadap seluruh akibat dari perjalanan hidup kita yang merupakan sebab hari ini. Apapun yang kau lakukan di dunia ini adalah sebab. Yang sebab itu pasti ada akibatnya. Ya, dan akibat itu adanya di hari kiamat. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Nah itu. Jadi kita beriman kepada akibat. Anak-anakku sekalian, iman kepada akibat itu enggak mudah. Enggak sederhana.
Itu yang memotivasi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin motivasi kuat, yakini akibat. Contoh kalau aku belajar sungguh-sungguh, akibatnya aku bisa diterima di mana saja, lulus dengan indah, baik di mana saja, di ITB, UI, semuanya pasti terima aku. Percaya nggak? Nah, di situ pentingnya kamu percaya dengan akibat itu. Jangankan di dalam negeri, di luar negeri aja, Harvard University bisa terima kamu sekalian. Ya, kalau kamu yakin dengan itu semuanya, maka kamu akan terdorong sungguh-sungguh belajar. Oh, kalau aku ingin diterima umpamanya di Harvard University atau di Oxford University, Inggris, maka tentu saja aku harus kuasai bahasa Inggris. Tapi sebelum aku kuasai bahasa Inggris, aku kuasai bahasa Arab. Bekal untuk hidup aku di dunia akhirat. Aku kuasai bahasa Inggris. Aku kuasai seluruh ilmu yang selama ini diajarkan. Dan sekarang tidak terlalu sulit kamu belajar. Minta izin pada guru, aku belajar fisika sungguh-sungguh. Bila perlu khusus tuh. Ya, ke Dr. Hadia Warman. Aku ingin belajar fisika yang benar. Belajar dari A sampai Z tuntaskan. Kamu punya waktu 3 tahun di sini. Apalagi yang SMP punya waktu 6 tahun kamu belajar di sini. Kalau itu yang terjadi apa nanti hasilnya? Akibatnya apa? Jangan salahkan kalau kamu diterima di mana-mana. Kamu diterima di UI, kamu terima di ITB, kamu terima di IPB, kamu terima di seluruh kampus-kampus terbaik di Indonesia. Gitu ibad. Masih ada waktu ibad. Belum terlambat. Ya, perbaiki rapot kalian. Ya, perbaiki rapot kalian. Ya, sungguh-sungguh belajar. Rapot yang baik nanti kalau diusulkan oleh sekolah ke universitas tertentu, kamu bisa diterima. Ya, sebagaimana siapa kemarin yang diterima di UI? Hah? Kaila ya. Nah, itu kan masuk berdasarkan nilai rapot. Coba jangan sia-siakan waktu ini. Perbaiki rapot-rapot kalian. Apalagi yang baru kelas 1. Ran, ya, rapotnya diperbaiki. Ya, supaya nanti sekolah juga tidak kesulitan untuk mengajukan kalian, mendaftarkan, dan diterima nanti berdasarkan nilai rapot nanti. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemampuan kalian, alhamdulillah, Ustaz yakin kemampuan kamu, terutama dari sisi presentasi, kemudian literasi sudah mulai tumbuh. Tapi kan tidak semua sekolah dan kampus menerima aspek itu dulu. Nanti di kedepannya baru. Andaikan kampus itu mensyaratkan, misalkan, salah satu syarat diterimanya seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta itu adalah kemampuan literasi. Maka saya yakin kalian masuk semua. Cuman sayang tidak semua kampus mendahulukan kemampuan literasi. Padahal itu sebenarnya kemampuan terbaik seseorang. Teruji. Ya, kalau sekedar menghafal rumus-rumus, menyelesaikannya, berlatih dengan rumus-rumus menyelesaikannya, itu tidak signifikan kemampuan itu anak-anakku sekalian. Baik. Nah, iman kepada hari akhir sekali lagi merupakan iman terhadap pentingnya motivasi hidup kita. Akhirat itu memotivasi. Lihat para sahabat sampai mereka tidak lagi memikirkan dunianya karena mereka hanya berpikir untuk akhiratnya saja. Jelas?
Orang-orang kaya di antara mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Abdul Aziz. Itu nggak pedulikan lagi dunia. Karena mereka orang-orang yang mencintai akhir. Umar bin Abdul Aziz memanggil istrinya. Dulu dia berminat untuk menikahi budak istrinya yang cantik luar biasa. Setelah dia menjadi khalifah, istrinya memberikan budak itu untuk Umar bin Abdul Aziz. Sang budak sudah senang banget kalau dia menjadi istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi apa yang terjadi? Umar tidak berminat lagi. Kata Umar, itu dulu. Kali ini aku hanya ingin akhirat saja. Aku ingin sorga. Maka sang budak langsung dikembalikan kepada suaminya yang dulu. Karena dulu si budak itu istri dari salah seorang suami yang dalam peperangan masih dahulu kemudian ditawan dan jadi budak. Tapi diperlakukan dengan sangat baik luar biasa. Sampai mau dinikahi. Tapi pada saat dia jadi khalifah kata dia aku sudah tidak berminat lagi dengan dunia semua. Di benakku cuman akhirat. Dan itu aura membuat Umar bin Abdul Aziz jadi manusia terbaik sampai hari ini. Setelah Khulafaur Rasyidun yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kelimanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia memimpin hanya 2 tahun. Ustaz sudah sering bilang, tonton oleh kalian Umar bin Abdul Aziz itu. Ya, sempatkan. Filmnya bagus banget. Bagaimana keadilannya dengan keberanian yang luar biasa. Sekali lagi itulah buah iman pada hari kiamat. Allahu Akbar walillahilhamd. Nah, iman kita sudah sampai situ belum? Jauh kayaknya ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, iman kita pada akhirat itu belum sampai seperti itu. Kita masih cinta dunia. Ribut dengan urusan dunia, dengan jabatan, dengan kedudukan segala macam. Ya, Masya Allah. Dan yang terakhir, di majelis ini kita mencoba menyempurnakan iman kita kepada qada dan qadarullah. Bil ihtisabi. Dengan kita riyadha serta sabar dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dicatat bahasanya khairihi wa syarrihi. Ketetapan Allah itu yang kelihatannya buruk menurut kita atau yang baik menurut kita. Ya, untuk sementara kehamilannya ditunda. Ya, Bu Nisa ditunda dulu. Allah hanya ingin tahu apakah Bu Nisa bersabar atau tidak. Ada ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah al-iman bil qada'i wal qadar. Itu beneran berusaha kita sempurnakan iman kita kepada qada dan qadar ini. Apapun yang Allah tetapkan hari ini saja. Tiba-tiba kalian ada di sini. Alhamdulillah. Ada ketetapan yang lain sesudah ini terjadi pada kita. Tiba-tiba saya kok gundah gulana sedih. Ya Allah, kenapa? Nah, ketetapan-ketetapan itu. Kaifa nahtasibuhu, bagaimana kita berihtisab. Ihtisab itu as-sabru war-ridha bima qadallah. Kan ada iman dan wahtisaban, ya kan? Iman dan ihtisab. Ihtisab itu apa sih? Asal kata dari hasiba, ngitung. Artinya kita tidak berhitung dalam hidup ini kecuali untuk ridha Allah. Maka diperlukan as-sabru. Sehingga dalam ibadah pun diperlukan namanya as-sabr. Ini kenapa panas? Kalian panas nggak? Hah?
Panas gak Ustaz? Saya agak panas. Nah, itulah majelis ini saya tekankan sekali lagi. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar majelis duduk-duduk, dengar-dengar Ustadz ceramah, ngalor ngidul ke sana kemari, tidak. Tapi majelis ini adalah majelis untuk bersama kita mengintrospeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri artinya menghisab, menghitung diri. Sudah layakkah kita menjadi orang beriman ataukah belum? Nah, itu yang senantiasa kita pelajari di majelis ini. Tolong sekali lagi, jangan tinggalkan majelis ini. Terlalu indah majelis ini kalau kita tinggalkan. Gitu Akram? Terlalu asyik, terlalu indah Bu Indah. Kalau majelis ini diabaikan, dilupakan, ditinggalkan, dicuekin, tidak ikut, nggak mau gabung sama sekali. Wa yaqulul insanu aidza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Yuk, suasana yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Manusia bicara nanti, apakah aku sudah mati nanti kami akan dibangunkan atau dikeluarkan dalam keadaan hidup. Maka Allah menjawab, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Di sini logika yang luar biasa. Logikanya, apakah manusia itu tidak ingat bahwa kamilah yang menciptakan dia dari tidak ada, yang sama sekali walam yaku syai'a. Aura, kalau menciptakan dari sesuatu yang sama sekali belum ada dan tiada, bukankah jauh lebih mudah mengembalikan dia nanti? Apalagi cuma dikembalikan. Bahan-bahannya sudah ada walau berserakan. Berserakan di tanah. Tulang-tulang sudah berserakan menjadi molekul-molekul kecil. Tapi itu adalah bagian dari tulang manusia. Sedangkan sebelum diciptakan dia sama sekali tidak ada. Dari tanah, setetes air mani, segumpal darah, sama sekali lagi belum ada apa-apanya. Allah ciptakan. Mana yang lebih sulit dalam tanda petik? Bagi Allah nggak ada yang sulit. Tapi dalam logika manusia, mana yang lebih sulit? Logika kita aja. Mana yang lebih sulit menciptakan dari pertama kali asal tidak ada, atau hanya sekedar menyusun kembali yang sudah ada? Jadi anak-anakku sekalian, ayat ini sangat luar biasa logisnya ya. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Maka demi Tuhanmu kami akan kumpulkan mereka, kata Allah, dan syaitan-syaitan. Kemudian kami hadirkan mereka di sekitar Jahannam dalam keadaan bertekuk lutut, mereka nggak bisa melakukan apapun. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya sampaikan beberapa hadits di sini Bapak Ibu sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, jadi hadits ini hadits qudsi. Kadzaban ibnu Adam, anak Adam telah berbohong kepadaku, kata Allah. Walam yakun lahu dzalik, dan hal itu tidak perlu terjadi seharusnya. Wa syatamani, bahkan mencelaku. Walam yakun lahu dzalika, padahal itu tidak pernah bisa terjadi. Fa amma takdzibuhu iyai, pembohongannya terhadapku adalah fazama anni la aqdiru an u'idahu kama kan. Manusia mengira bahwa aku tidak mampu mengembalikannya sebagaimana semula. Itu saja sudah disebut mendustakan Allah. Tuh.
berbohong terhadap Allah. Kalau ada orang yang berpikiran, nggak mungkin manusia akan dikembalikan. Wa amma syatmuhu atau syatamuhu, adapun cacian dia kepadaku, kata Allah, wa qauluhu, perkataan orang, fasubhani, maha suci aku. Li walad, aku punya anak. Itu sama dengan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ya buat yang di agama lain. Maha suci aku an atakhidha sahibatan aw walada, seorang teman, sahabat ataupun anak. Dari sifat Jelas ya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Masih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bersabda Nabi, perhatikan suasana akhirat nanti ini. Raihan. Yuta bil jisri, nanti akan didatangkan jembatan. Wa yuj'alu baina dhahrai jahannam, maka dia dijadikan di antara dua sisi jahannam. Jadi jahannam itu merupakan satu jurang. Nah, antara satu sisi dan sisinya kemudian dibentangkanlah namanya jembatan. Kita sering menyampaikan bahwa jembatan itu jauh lebih kecil dibandingkan rambut kita, tapi lebih tajam dibandingkan pedang-pedang yang biasa dimiliki manusia. Qulna, kata kami, maksudnya kata Allah. Maaf, kata para sahabat, ya Rasulullah, amal jisru. Jembatan itu apa yang kau maksudkan? Kata Nabi, qala madahadatun mazillah, dinding-dinding yang licin, tempat tergelincirnya manusia. Alaihi khataifu wa kalalib. Di sana banyak kaitan-kaitan, maksudnya kait-kait itu. Wahasakatun muflatohatun. Ya, terdiri dari duri-duri yang sangat tajam. Laha syaukatun uqaifa. Ya, jadi besi-besi yang memiliki duri-duri. Takunu bin najdin. Itu adanya nanti ibaratnya di Najd. Yuqalu laha Sa'dan. Di kalangan suku Sa'dan. Yang terpenting adalah al-mu'min 'alaiha katarfi. Seorang mukmin melewatinya bagaikan kedipan mata. Coba ngedip. Dia lewat. Set. Luar biasa. Mau begitu? Mau lewat seperti itu? Ayo perbanyak amal saleh. Wa kalbarqi warri wa karri, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan kecepatan angin. Angin itu ada yang kecepatannya 200 km per jam. Bahkan ada yang lebih. Ada angin yang kecepatannya 500 km per jam. Dan angin yang digunakan oleh Nabiullah Sulaiman itu angin-angin yang kecepatannya tinggi. Nyampe. Kalah tuh pesawat. Wa ka'ajawidil khayli warrikab, ada yang bagaikan kecepatan kuda atau onta. Masih mending ya. Fanajin muslimun. Fanajin musallamun. Maka selamatlah orang yang diselamatkan. Wanajin makhdusyun. Ada orang selamat namun masih tergores. Selamat tapi ya lewatnya tertatih tadi sampai berdarah-darah, dia tergores oleh tadi ya ketajaman jembatan tadi. Semoga Allah melindungi kita. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Sampai ada yang melewatinya tapi digusur-gusur dia. Rabb.
Itulah iman pada hari kiamat anak-anakku sekalian. لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. Tidak akan masuk neraka insya Allah, kata Hafsah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah kenapa istri Nabi itu banyak, karena para istri ini menjadi sumber dan guru-guru yang merekam jejak langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak cukup oleh satu istri. Sebagaimana kehidupan Nabi direkam oleh para sahabat. Ribuan sahabat merekam jejak langkah Nabi. Sementara untuk urusan keluarga, para istrinya lah yang merekam jejak Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah kenapa Nabi lebih daripada satu istri. Diperlukan orang-orang yang bisa belajar Nabi kepada Nabi dalam keluarganya lebih banyak lagi. Jelas? Jadi bukan sekedar nikah, apalagi untuk urusan nafsu. Masih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini punya kelebihan merekam hadis-hadis tentang akhirat, terutama tentang neraka. Jadi anak-anakku sekalian, kalau saya punya murid kalian 60 di sini misalkan atau 50, masing-masing punya kelebihan. Fadli misalkan sukanya dari Ustadz Amang itu terkait dengan masalah apa gitu. Akram sukanya dari Ustadz Amang itu masalah apa. Itu kadang-kadang beda-beda. Betul nggak? Nah, para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masing-masing punya kelebihan. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Amma ahlun nar." Adapun ahli neraka, alladzina hum ahluha, yang mereka memang ahli neraka, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna, mereka enggak bisa hidup di dalamnya dan tidak pula mati. Walakin nasun asabathumun naru bidzunubihim, semuanya mereka ditimpa karena dosa-dosa mereka. Atau bi khotoyahum, karena kesalahan mereka. Fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udzina bisyafa'ah. Ya, nanti semua orang ini mungkin kita naudzubillah min dzalik masuk dalam neraka. Namun ketika dia nanti menjadi arang, Allah berikan syafaat. Udzina bisyafa'ah, ada yang diberikan syafaat, Ustaz. Faji'a bihim dhabaira. Maka mereka didatangkan berkelompok-kelompok. Ada rombongan datang dari mana? Dari neraka. Fabuthu ala anharil jannah. Lalu mereka diceburkan atau dilemparkan ke dalam sungai-sungai surga. Jadi ada orang-orang mukmin yang masuk neraka dulu, nanti dikeluarkan bergelombang, terus dimasukkan ke dalam sungai-sungai, bukan sungai Ciliwung, tapi sungai-sungai surga. Tsumma qila ya ahlal jannah afidhu alaihim, wahai penduduk surga, ya, afidhu alaihim. Nah, ketika dikatakan seperti itu, fayanbutuna, kan tadi sudah jadi arang, fahman. Begitu dilemparkan ke surga, dia tumbuh kembali. Ibarat kecambah. Tahu kecambah? Masa nggak tahu kecambah? Itu toge. Nah, pada keluar lagi, Masya Allah. Takunu fi hamilis sayil. Dan itu dibawa oleh air nantinya. Hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
La yamutu li muslimin thalathatun minal walad. Fayali jannara illa tahillatal qasam. Tidaklah mati seorang muslim karena 3 orang anak. Ada satu hadis seorang wanita nanya, "Ya Rasulullah, 2 orang bisa?" "Bisa," kata Nabi. Itulah ainul para sahabat itu kalau Nabi menyampaikan kabar gembira itu mereka disampaikan nanti kalau dia mengurus 3 anak perempuan maka dia mendapatkan surga. Ya Allah kalau 2 orang gimana? 2 orang juga kata Nabi. Ya Allah 1 orang juga. Iya 1 orang juga dapat. Ya Rasulullah aku nggak punya anak tapi aku punya keponakan aku didik perempuan itu dengan pendidikan yang terbaik. Apakah aku juga dapat surga? Kata Nabi iya. Itulah Nabiur Rahmah. Itulah Rasulullah. Tidaklah meninggal seorang muslim karena 3 anak. Karena 3 anak maksudnya apa? Dia punya 3 anak, dibesarkan dengan baik, dididik dengan baik, terutama pendidikan yang membuat dia semakin dekat dengan Allah dan menyembah Allah. Kalau pendidikannya pendidikan yang tidak mengenalkan pada Allah, maka tidak termasuk di sini. Fayali jannara illa tahillatal qasam. Lalu dia memasuki neraka kecuali karena tahillatal qasam. Karena kesetiaannya terhadap janji. Janji membesarkan anaknya di jalan Allah. Janji kepada Allah innal ya apa Rabbunallah. Itu semuanya janji yang kita ucapkan. Kecuali karena kesetiaan terhadap sumpah kepada Allah itulah yang memasukkannya ke dalam surga. Ya, mengeluarkan dia dari neraka. Jadi kalau maaf, jika kita ditinggalkan dengan 3 anak, Bapak Ibu sekalian, atau anaklah secara umum, dan tidak berhasil mengikat anak kita dengan perjanjian kepada Allah, tidak mau bersyahadat pada Allah, tidak mau berjanji sholat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pastikan orang itu akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu maksud wallahu alam dari hadis ini. La yamutul muslim thalathatun minal walad fayali jannar illa tahillatal qasam. Nah itulah firman Allah wa im minkum illa wariduha dan tidaklah di antara kalian kecuali akan memasuki neraka itu naudzubillahi min dzalik. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian sebenarnya kita ini seluruhnya ahlun nar, ahli neraka kecuali Allah selamatkan kita. Ah, Al-fawaidut tarbiyah. Kenapa saya katakan ahlun nar? Karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa masuk surga itu susah. Paki nggak mungkin kita ini masuk surga itu sekedar keluar dari negara atau sekedar tidak masuk neraka aja. Itu sudah susah. Makanya dalam satu hadis yang lain. Di satu sisi pernah saya sampaikan hadis. La yudkhila ahadukum La yudkhila ahadakum amalahul jannah. Gak bisa masuk ke dalam surga seseorang oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah. Kata Nabi aku pun tidak. Kecuali Allah liput aku dengan rahmatnya. Dan anugerahnya. Itu pentingnya tuh. Fadlullah. Fadli. Itu.
Satu lagi, la yanjua ahadukum minan nar. Dan sama sekali seseorang tidak akan selamat dari neraka. Bi'amalihi, oleh amalnya. Kecuali Allah meliput dia dengan rahmat dan anugerah. Subhanallah. Begitu rendah hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah sombong. Seperti seseorang di zaman Bani Israel atau di zaman Nabiullah Musa kalau tidak salah. Beribadah selama umurnya 500 tahun lebih. Dia ibadah di satu tempat ya selama kurang lebih 500 tahun. Umurnya memang panjang waktu itu. Nanti di hari kiamat disuruh masuk surga. Kata Allah, udkhulil jannata birahmati. Masuk kamu surga ke dalam rahmat. Kata dia, ya Allah, aku masuk surga dengan amalku dong. Dongnya dari saya. Aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Baik, kata Allah, panggil dia. Maka dia timbanglah seluruh amal perbuatan dia. Memang soleh luar biasa tinggi. Allah ngasih dia kenikmatan sebelah mata, belum dua belah matanya. Coba nikmat mataku untuknya, timbang. Sebelahnya amal soleh dia yang sudah begitu berat, begitu masuk mata sebelah matanya mengalahkan amal soleh selama 500 tahun. Kata Allah, masukkan dia ke dalam neraka. Ya Allah, jangan. Masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Baik kalau gitu. Allah nggak pernah zalim pada hamba. Masuk. Itulah nanti dialog-dialog di surga tuh aina kayak begitu. Percaya nggak aina? Kalau nggak duluan ya. Mau aina? Mau duluan? Baik Bapak Ibu sekalian, itulah ibarat pelajaran-pelajaran berharga yang begitu indah. Mengingatkan betapa dahsyatnya kehidupan nanti di hari kiamat Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangan spekulasi, jangan untung-untungan, jangan tertipu dengan dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai akbar hammina. Kebingungan kami yang terbesar. Kami bingung selalu oleh urusan dunia ya Rabb. Wala mablagha ilmina, jangan ilmu kami ini hanya ilmu dunia. Aku bangga ahli fisika, kimia, biologi. Aku adalah doktor profesor dalam bidang ilmu-ilmu itu. Itulah doanya ya Allah. Jangan kau jadikan kami dibingungkan oleh dunia. Atau kebanggaan ilmu kami yang bersifat dunia. Itulah doa yang selalu kita panjatkan di akhir penutup kajian kita yang selalu dibawakan gurunda kita Ustaz Aceng. Ya, jazakumullah khair jaza. Sekali lagi saya haturkan terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Hadanallahu ikum ajma'in. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka dan siksanya kelak di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas bimbingan tadabbur pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan insyaAllah. Ya, sekali lagi pesan saya untuk seluruh Bapak Ibu sekalian, tetaplah di majelis ini ya, sesibuk apapun. Ajak teman, sahabat, terutama saya selalu mengajak Civitas Akademika karena aku ingin masuk surga bersama-sama. Ya, tetapi kata Nabi ketika seseorang, ya Rasulullah, ya doakan saya pun masuk surga. Kata Nabi, a'inni bikathratis sujud. Bantu aku kalau begitu dengan banyak sujud. Artinya banyak
salat dan banyak sujud di dalamnya. Perbanyak sujud, itulah cara kita memohon pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan dan mendapatkan syafaatnya masuk surga nanti asa. Jadi nggak bisa gratis begitu saja. Ya, jadi saya ingin banget seluruh sivitas akademika bersama-sama nanti masuk surga. Walau saya secara pribadi juga belum tentu, ya, karena terlalu banyak dosa dan kesalahan. Tapi paling tidak usaha kita terus Bapak Ibu yang berbahagia membersamakan diri kita. Yuk saling bahu-membahu untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Itulah kelas kita di dalam ibadah. Ya, belum sampai kepada kita ibadah itu benar-benar karena cinta saja pada Allah. Sehingga terserah Allah. Kalau dengan cintanya masuk neraka, tentu seseorang tidak akan merasakan panasnya api neraka. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api yang begitu menggebu-gebu luar biasa. Tidak merasakan panasnya api. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam itu dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan la ilaha illallah. Kalau masuknya dengan cinta Allah, maka tidak akan terasa apa-apa. Ya, apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Begitu Fakih, ya. Jangan tidur. Banyak pelajaran berharga insya Allah. Baik Bapak Ibu, silahkan. Masih ada yang lain? Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mari silahkan Prof. Masih di daerah ini, sebentar doakan kami. Selamat nanti ke Masya Makassar. Allah. Amin, amin. Yang jelas Prof jangan bosan-bosan untuk berkontribusi. Insya Allah, saya justru merasa kehilangan kalau saya tidak bergabung. Alhamdulillah, Ya Masya meskipun Allah. paralel dengan yang lain, yang penting saya bisa menyimak. Ya. Ada tadi satu yang menarik Pak Kiai, yang uh, sedikit relevan dengan bidang ilmu, mengenai kecambah. Uh, Sehingga sedikit saya mau sampaikan sedikit ini, ya, anak-anakku, filosofi hidup dari kecambah. Yang pertama bahwa kecambah itu dia memiliki potensi internal yang luar biasa. Ya, sehingga nanti begitu berada pada kondisi lingkungan yang memungkinkan untuk tumbuh, itu dia bisa tumbuh. Tetapi pada saat dia tumbuh pertama itu dia tidak menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh kecambah lain. Nah, jadi Masya Allah. hakul yakin dengan dirinya untuk dia bisa tampil. Kemudian yang kedua itu memang kemampuan adaptasinya luar biasa. Itu kecambah padi, kecambah gabah itu ketika dia berada pada kondisi tanah yang cukup lembab, kondisi air yang cukup itu, yang pertama tumbuh itu adalah daunnya. Daunnya dulu dia. Jadi plumulanya kalau istilahnya ini dalam bahasa geologi itu yang tumbuh dulu. Tetapi ketika dia kondisi airnya agak terbatas, yang dia tumbuhkan dulu, yang dikeluarkan dulu itu adalah akarnya. Kenapa? Karena akarnya dulu yang dimanfaatkan untuk bagaimana mempersiapkan diri, memunculkan daunnya nanti. Karena berada pada kondisi terbatas air. Tapi pada kondisi dia berair, apalagi kecambah padi itu, daunnya dulu yang tumbuh. Nah, jadi dia memiliki potensi internal dan aku yakin dia akan tampil. Dia tidak mengganggu orang lain, ya, mengganggu orang lain, dan itu mungkin bisa dibawa di dalam filosofi hidup anak-anakku. Karena kita juga ibarat kecambah, itu kita memiliki potensi internal yang luar biasa yang sudah diinstal oleh Allah pada setiap diri hambanya. Nah, yang saya biasa sampaikan bahwa saya rubah cara pandang sekarang bahwa potensi dasarnya manusia hadir di permukaan bumi itu sama. Kenapa? Berasal dari satu sel, sama-sama aja berasal dari satu sel. Berasal dari air, berasal dari unsur-unsur tanam. Kemudian yang kedua, semua umat manusia itu ditiupkan ruh kehidupan dan potensi kecerdasan dari Tuhan yang sama.
Nah sekarang di mana perbedaannya? Di mana perbedaan? Jadi anak-anakku semua pintar, memiliki potensi spiritual yang luar biasa. Tinggal nanti manfaatkanlah alat yang diberikan oleh Allah Sam'a wal Basara wal Fuada Kullu untuk mengkaji ayatnya, untuk mengkaji diri kita, untuk mencari ilmu. Itulah yang menjadi hebat nanti dengan memanfaatkan tiga alat. Saya kira itu Pak Kiai, filosofi kecambah yang perlu saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kecambah itu model stem cell ya, Prof ya. Ya, model stem cell. Masya Allah. Stem Potensi cell dia itu, ada. ya, stem Berasal dari cell satu sel itu semua. betul. Ya, ya, Makanya tempo hari saya sempat membuat ini, Prof. Bukan ya, membuat, saya lupa ya ya. namanya tuh. Udah lama sih. Jadi kayak saya nanam, kayak apa itu? Hmm, Nanam kacang hijau umpamanya dan usianya ya. hanya 7 hari saja. Usia tujuh Hmm, hari, kemudian saya petik ternyata itu eh, zat dan nutrisinya justru terbaiknya ada di situ. Hanya tujuh iya. hari atau 10 hari maksimal. Ya, nah itu Lebih tadi. eh, sangat bagus sekali dan Ustadz pernah ya bilang ke kalian nanti kalian bikin apa tani kayak begitu. Cuman di itu saja ditampah kecil, kemudian ditanam, kemudian numbuh dan di situ sayurannya sayuran terbaik. Memang itu sayuran yang tadi itu Prof dari Ya, kecambah dan sekaligus merupakan stem cell-nya dari sayuran itu sendiri. ayo. Maka Ya. nutrisinya menjadi nutrisi terbaik insya Allah. Hmm. Itu Belum ada sudah bahan kimianya, Pak Kiai. sudah Belum dikembangkan tuh Prof. tersentuh dengan bahan kimia. Betul-betul kita manfaatkan potensi internalnya itu, kemudian kita konsumsi. Saya kira luar biasa itu Pak Kiai. Ya. Ya, Hmm. betul. Ya. Istilahnya itu mikro apa ya? Mikro Microgreen. lupa lagi. Mikro apa? Ada yang tahu Ada. istilahnya itu. Nanti saya lihat Microgreen lagi. Ustaz. Ah, mikro green. Ya, microgreen betul. Jadi eh, saya sempat beberapa pekan tuh, Rob. Sekarang udah Ya. lupa lagi tuh. Padahal itu harus bisa jadi kebiasaan ya anak-anak nanti buat microgreen nanti insya Allah. Pak Baik, Bapak Kiai, Ibu. Pak Kiai, Iya, Pak Kiai Prof. sedikit ya. Kita kan gagal menjadi dokter. Cita-cita itu jadi dokter. Sekarang kita coba bagaimana memunculkan tadi itu kan kecambah itu obat yang luar biasa kan. Jadi Betul, dokter betul. spiritual sekaligus dokter-dokter yang sebenarnya diperhatikan oleh Rasulullah. Bagaimana kita yakin bahwa itu stem cell yang sekarang kan pengobatannya luar biasa. Jadi stem cellnya tanaman yang kita konsumsi itu pasti luar biasa. Saya kira itu Pak Kiai. Kasih. Ya, sama-sama, Prof. Baik, Bapak Ibu, yang Ya. lain silakan. Yang pertama bahwa kecambah itu dia memiliki potensi internal yang luar biasa. Dipersilahkan. Dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz izin bertanya. Tadi di Sahih Bukhari, Ustadz Fakih sempat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sempat terjatuh dari kudanya. Tapi pertanyaannya itu saat beliau jatuh dari kudanya, mengapa beliau langsung mengasingkan dirinya dari istri-istrinya selama 1 bulan? Syukron Ustaz. Ya, eh, hmm, hmm. Itu perlu dicek dulu ya, dicek dulu sebabul wurudnya. Saya tolong nanti sebabul wurudnya dicek dulu kenapa. Yang jelas ada satu peristiwa, Nabi memang pernah mengasingkan diri sampai 1 bulan itu karena memang ada sedikit konflik dengan keluarga. Ya bukan marah-marah enggak, cuma Nabi ingin memberikan pelajaran pada para istrinya saja gitu.
Sehingga beliau mengasingkan diri selama kurang lebih 1 bulan itu nggak sebentar loh. Sampai nanti para istrinya juga bingung, waduh kita salah apa ya sama Nabi gitu ya. Nah itu juga menjadi catatan. Pernah juga, tapi kalau peristiwa yang ini sih enggak ya langsung. Ketika mereka para istri minta perhiasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka wajarlah manusiawi ingin seperti yang lain yang punya perhiasan. Dan tentu kalau Nabi berdoa, misalkan Gunung Uhud itu jadi emas, maka pasti jadi emas. Ya, nggak ada kekurangannya pasti. Tetapi Nabi mengingatkan pada para istrinya, kalau yang kalian inginkan adalah itu semuanya, perhiasan, tentu Allah akan kasih. Tapi kalian akan diceraikan oleh Nabi SAW. Silahkan pilih mana. Ya, bersama Nabi atau bersama dengan perhiasan-perhiasan tadi, tapi tidak bersama Nabi. Nah, disitulah kemudian Aisyah salah satunya yang pertama kali yang mohon pada Rasulullah tentu, dan Aisyah diminta sebuah pendapat yang pertama kali, dan kata Aisyah, tentu engkau ya Rasulullah, aku pilih engkau. Gak pernah terbersit untuk punya harta dan kekayaan saya, sementara tidak pernah menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerugian dalam kehidupan. Maka seluruh istrinya juga memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada peristiwa yang waktu itu ketika Aisyah mengatakan bahwa dia pilih Nabi, dia bilang, ya Rasulullah jangan bilang-bilang sama istri yang lain ya, gitu. Ya, nah itu. Nah, kata Nabi, bu'ithu mu'alliman muyassara. Aku ini diutus oleh Allah sebagai guru yang memudahkan. Ya, artinya apa? Ya, kalau pelajaran dari Aisyah itu sesuatu yang berharga mudah, kenapa tidak disampaikan ke yang lain supaya yang lain juga memilih seperti itu? Wallahualam itu. Apakah mengasingkannya Nabi kurang lebih 1 bulan ya Ustaz tadi? Ya, apalagi 1 bulan terkait dengan yang tadi, dengan konflik di keluarga, bukan konflik sih. Ya, ada permintaan di keluarga seperti itu ataukah tidak? Ya, itu belum dicek. Silakan dicari nanti Ustaz Fakih, tolong dicari besok berikan jawabannya insya Allah. Ya, perlu dilihat sebabul wurudnya. Kalaupun tidak ada sababul wurud, yaitu bagian dari cara Nabi, memang perlu waktu beliau mengasingkan diri. Ya, perlu waktu. Sebagaimana Nabi sebelum diutus, kan pernah mengasingkan diri di Gua Hira. Ya, sambil beliau juga menjauhi istrinya Khadijah yang sangat dicintainya itu. Nah, kalau itu bagian dari pengulangan peristiwa, ya tidak ada masalah. Artinya Nabi juga membutuhkan waktu untuk beliau benar-benar bisa berkonsentrasi mengasingkan diri. Nah, kita juga suka ya melalui apa? Melalui itikaf boleh, atau tidak harusnya itikaf, atau di mana kamu bisa saja mengasingkan diri. Satu saat saya mengasingkan diri misalkan 1 bulan di satu tempat tertentu. Ya, untuk apa? Untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, ya, dari seluruh yang selama ini dikerjakan. Wallahu a'lam. Ya, Pak Aceng dicukupkan insya Allah. Baik, Ustaz. Baik, Bapak dan Ustaz yang berbahagia, jam 7:35 waktu Indonesia bagian Barat. Syarahnya Ustaz. Iqra syarah. Hari ini sudah masuk ke tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Masih ada 8 hari lagi insya Allah sampai ke Hari Raya Idul Adha insya Allah. Mari kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana biasa sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dan mari kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، آمين ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا آمين وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا آمين تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا آمين تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين يا رب اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. آمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين، وخاصة في غزة، وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan kepada guru kita, kepada para sumber kontributor dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Saya saja Sama-sama makasih. Prof. Ya, saya juga terima kasih kepada semuanya dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.